Tribun News Today. Halo, apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali bersama saya Devi Rahma di Tribun News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Korlantas Polisi Republik Indonesia akan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di jalan tol mulai 1 April 2022 mendatang. Ada dua jenis pelanggaran utama yang dideteksi tilang elektronik, yakni over dimension dan overloading serta batas kecepatan. Menurut Korlantas Polri, untuk batas kecepatan akan dilakukan pemasangan speed kamera di sejumlah titik di jalan tol untuk mengintai pengemudi yang sering memacu kecepatan kendaraannya. Ketentuan kecepatan berkendara di jalan tol sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun aturan batas kecepatan berkendara yakni yang pertama, paling rendah 60 km per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Yang kedua, paling tinggi 80 km per jam untuk jalan antar kota. Yang ketiga, paling tinggi 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. Dan yang terakhir, paling tinggi 30 km per jam untuk kawasan permukiman. Seorang remaja putri berinisial VS usia 18 tahun warga Kecamatan Jekulo, Kudus, Provinsi Jawa Tengah mengadukan Indra Kents. Pelaporan ke Polda Jateng ini dilakukan karena korban merugi hingga 2, miliar rupiah setelah bergabung di investasi binary option lewat aplikasi Binomo. Melalui kuasa hukumnya, VS melaporkan Crazy Rich yang juga afiliator Binomo Indra Kents. Indra Kents dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan investasi dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Penasihat hukum VS Ahmad Triswadi menjelaskan, kliennya mengenal Indra Kents melalui channel YouTube. Dalam channel tersebut, Indra Kents menyebutkan aplikasi Binomo bisa dipercaya, aman, dan legal. Rian The Massive sudah tiba di rumahnya di kawasan Pondok Indah pasca alami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Vokalis band The Massive itu mengalami luka memar di bagian dahi dekat matanya akibat kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan menuju Situbondo. Rian pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang ia alami, bermula dari pesawat terbang yang delay, sehingga membuat supir yang menjemput mereka lelah menunggu dan mengantuk. Ia mengatakan saat kecelakaan tersebut terjadi, ia sedang dalam keadaan tertidur pulas. Selain itu, ia mengaku bahwa kejadian tersebut sangat cepat dan mengagetkan dirinya yang sedang tertidur. Dalam kejadian tersebut, 3 personel The Massive yakni Rian, Rama, dan Wahyu mengalami luka ringan dan harus diistirahatkan sesaat. Perhelatan Indonesia Basketball League 2022 babak reguler akan berakhir pada 30 Maret 2022. Jelang berakhirnya pertandingan pada babak reguler, IBL 2022 dinyatakan bebas COVID-19. Hal itu menurut hasil tes PCR yang dilakukan pada Minggu 27 Maret lalu. Terlebih tes itu adalah kali terakhir sebelum berakhirnya pertandingan babak reguler IBL 2022. Yunas Mirardiansyah selaku Direktur Utama menerangkan bahwa hasil tes PCR itu yang membuat seluruh personil di IBL bebas COVID-19. Tes ini telah dilakukan yang keempat kalinya semenjak diberlakukan sistem bubble terpusat selama bulan Maret 2022. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan YouTube tribunnews.com. Saya Devi Rahma pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.